Bapak Ibu sekalian, kita membahas berikut ini tajuk pada sesi ke-10, Maranatha. Kalimat ini, kata Maranatha ini adalah bahasa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kalimat Aku datang segera. Lalu disambut dengan kata datanglah, Maranatha. Jadi yang namanya datanglah adalah Maranatha. Ya, aku datang segera. Amin. Ini pernyataan Tuhan. Jadi aku datang segera ini pernyataan Tuhan Yesus. Disambut oleh orang percaya dengan menyatakan datanglah Tuhan Yesus. Ya, Bapak Bu. Kita lanjut ya. Wahyu pasal 22 ayat 20 dan 21. Saya ulangi membaca teks yang saya sebut tadi. Demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini akhir ya. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21 ini adalah ayat teks yang paling terakhir dari seluruh kitab. Ya, teks yang paling terakhir. Dan ini bukan kebetulan. Sengaja Tuhan dalam inspirasi Roh Kudus ditulis oleh Yohanes diakhiri dengan satu pengharapan yang kuat dan pernyataan yang kuat dari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan berkata, "Ya, aku datang segera." Lalu disambut oleh umat Tuhan. Amin. Datanglah. Amin. Maranatha. Tuhan Yesus. Datanglah. Ya. Ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Inilah ayat yang terakhir dari Alkitab, seluruh Alkitab. Seluruh teks Alkitab. Dalam dua ayat ini yang saya kemukakan dengan menekankan tajuk Maranatha. Bapak Ibu, kita awali dulu dengan satu penjelasan. Kata Maranatha, ya, kita tahu bersama-sama kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini secara historis ditulis dan diberikan kepada gereja yang waktu itu sedang dalam penderitaan. Di abad-abad pertama, gereja pada masa itu adalah kelompok minoritas, kelompok kecil, tidak banyak, hanya bisa dihitung dengan jari. Namun mereka tersebar di banyak wilayah Asia. Banyak wilayah Asia. Dan mereka banyak menderita karena nama Tuhan Yesus. Mereka tertekan karena mereka kelompok minoritas. Sebagai kelompok minoritas secara politis mereka tidak punya kekuatan. Mereka adalah kelompok-kelompok kecil, kaum marginal. Ekonomi pun mereka marginal, kelompok bukan pengusaha hebat, bukan gubernur, bukan orang penting. Dalam konteks sosial pun mereka kelompok sosial rendah, apalagi budaya, apalagi agama. So kelompok kecil yang tertindas, apalagi karena nama Tuhan Yesus. Nah, secara teologis Bapak Ibu, kitab Wahyu ini adalah firman Allah. Firman Allah tidak hanya untuk mereka di Asia kecil pada masa itu, tapi untuk semua gereja di sepanjang masa, di segala tempat dan segala abad. Diberikan dengan maksud supaya menguatkan, menghibur gereja di segala abad dan segala waktu yang menderita karena nama Tuhan, termasuk gereja-gereja kita di Indonesia atau di negara-negara Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Melalui tekanan-tekanan sosial, ekonomi, politik yang sedang terus berlangsung sejak gereja abad pertama sampai hari ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan yang multi konteks, multi tekanan ya kepada gereja, Tuhan Yesus kepala gereja memberikan wahyu ini supaya gereja memiliki pengharapan eskatologis. Memiliki pengharapan, okay, you are suffering now. And you are always suffering
But I have a book for you. Saya memiliki buku untuk kalian. Revelation. Ya, dan buku ini adalah buku pengharapan. Kenapa, Pak, Tuhan, kami tidak perlu pengharapan. Kami mau jawabanmu, kami mau tindakanmu, kami mau tanda ajaibmu, kami mau miracle-mu. Kami tidak perlu firman-mu. Itulah bahaya besar gereja sepanjang zaman yang kadang-kadang hanya mau kuasa Allah, hanya mau tindakan intervensi Allah secara langsung. Meminta Allah intervensi langsung, ubah kejahatan menjadi kebaikan. Itu cara kita. Tuhan mau orang percaya memiliki pengharapan. Daripada mujizat, tanda ajaib, tapi tidak punya pengharapan. Untuk apa orang mengalami perkara-perkara ajaib, tanda ajaib, miracle, tetapi tidak memiliki pengharapan? Untuk apa? Pengharapan adalah segala-galanya. Untuk apa? Ya, saya katakan, orang memiliki segala sesuatu, namun tidak memiliki pengharapan. Untuk apa orang mengalami kuasa Allah, mujizat Allah, tapi tanpa memiliki harapan? Demikian juga syair doa seorang yang tidak dikenal, yang saya tuangkan dalam buku saya Teologi Abu-Abu tahun 2005 atau 2004, halaman 232. Demikian. An unknown soldier, seorang tentara yang tak dikenal. Demikianlah syairnya. Aku meminta kekuatan supaya aku berhasil. Oh, aku dibuat lemah supaya aku belajar taat dan rendah hati. Aku meminta kesehatan supaya aku dapat melakukan hal-hal besar. Oh, aku diizinkan sakit supaya aku dapat melakukan hal-hal yang lebih baik. Bukan soal besar. Untuk apa hal-hal besar tapi tidak baik? Aku meminta kekayaan supaya aku berbahagia. Ya. Oh, aku diizinkan menjadi miskin supaya aku menjadi bijak. Untuk apa kaya tapi tidak bijak? Ya. Ini satu syair doa seorang tentara yang tidak dikenal, yang tanpa nama, kaya pengertian, kaya kebijaksanaan, kaya pengertian teologis. Aku meminta kuasa supaya saya beroleh pujian. Oh, aku diberikan kelemahan supaya aku merasa memerlukan. Ya, aku merasa memerlukan Allah. Aku diberikan kelemahan. So I need God. Ya, if we are weak, if we have weakness, we will feel that we need God. Kan seperti itu. Aku meminta segala sesuatu supaya aku dapat menikmati hidup. Tetapi, aku diberikan hidup supaya aku menikmati segala sesuatu. I ask for. Saya meminta, but I got nothing. Tapi saya tidak memperoleh apa-apa. But everything I hope for. Wow, menarik ya. Aku minta apapun, tapi satu pun tak kudapat. Yang kuperoleh adalah pengharapan. Wow. Bagi saya inilah pentingnya. Pentingnya pengharapan. You bisa punya apa saja, tapi sangatlah menyedihkan orang tanpa harapan. Orang tanpa harapan sama dengan orang tanpa sesuatu. I am among all men most richly blessed. Maka akulah orang yang ada di antara manusia-manusia yang paling diberkati dengan limpahnya. Why? Because I have hope. Yeah, because I have hope. I am among all men most richly blessed. Yang diberkati, orang-orang yang diberkati dengan limpahnya. So, itulah sebabnya mengapa kita wahyu adalah kita pengharapan. Ya, inilah kekuatan iman, pengharapan, dan kasih. 3 pilar iman, 3 pilar kekristenan. Hope, love, and faith.
Dan Bapak Ibu, wahyu itu adalah kitab pengharapan. Bukan kitab menakutkan. Karena itu tidak membaca kita wahyu sesuatu yang kurang. Kenapa? Itu pengharapan kita kuat di wahyu. Tapi kemudian gereja kurang mengkhotbahkan. Lalu jemaat Kristen jarang memahami wahyu, jarang membaca kitab wahyu, bahkan tidak memahami kitab wahyu. Bagaimana bisa tahu mengenai pengharapan yang solid dari kitab wahyu untuk gereja yang susah, yang menderita? Bapak Ibu, memiliki apapun tanpa memiliki pengharapan itu sama dengan tidak memiliki apa-apa. Ini perlu diingat, perlu dihafal ya. Memorize please. Good quote. Memiliki apapun tanpa memiliki pengharapan itu sama dengan tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa, namun memiliki pengharapan itu sama dengan memiliki apapun. Ini kalimat Steffrey. Boleh juga Bapak Ibu kutip pakai bahasa nama sendiri, bolehlah. Tuhan Yesus menghibur gerejanya melalui kitab Wahyu, ya, supaya gereja memiliki pengharapan eskatologis, pengharapan kepastian eskatologis dan kerinduan eskatologis. Pengharapan mendatangkan kepastian dan kepastian membuahkan kerinduan sehingga berseru Maranatha, ya Tuhan datanglah. Suatu seruan kerinduan Maranatha. Ada dua pokok besar yang akan kita bahas dari topik Maranatha ini. Yang pertama, yaitu apa dasarnya orang Kristen berseru Maranatha. Dan yang kedua, apa makna teologis dari seruan Maranatha. Satu, apa dasarnya orang percaya dapat berseru Maranatha? Bagian awal dan akhir kitab Wahyu secara eksplisit kita menemukan pengharapan eskatologis. Coba perhatikan bagian awal Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera terjadi. Nah, menarik, apa yang harus segera terjadi. Lalu bagian akhir Wahyu 20 ayat 20, aku segera datang. Yang segera terjadi dalam Wahyu 1 ayat 1 dijawab pada Wahyu 22 ayat 20, I'm coming back. Aku segera datang. Ya, aku segera datang. Ini jawaban. Ini menyangkut kepastian. Hal ini menjelaskan bahwa Wahyu adalah kitab yang membahas tentang kepastian mengenai kedatangan Tuhan. Ya, dan kedatangan Tuhan ini jangan dipahami second coming saja. Masih ingat? Last days and last day. Second coming Yesus Kristus adalah last day. Titik kedatangannya. But now we are in last days. Dan Tuhan datang. Not only for the final day, but also every day. He is coming to visit us. And ada hal yang khusus. Setiap firman yang kita terima, itulah kehadiran Tuhan menghibur kita. Nah, kedatangan Tuhan yang berdaulat adalah inti berita Wahyu. Kedatangan Tuhan adalah berita pengharapan gereja yang menderita. Karena kedatangan Tuhan adalah kemenangan gereja. The victorious Christ is the victorious His church. Ya, Kristus yang menang adalah untuk gereja yang menang. Kedatangan Tuhan digambarkan dengan 7 meterai, malaikat yang meniup 7 sangkakala, kemenangan bagi kita gerejanya. Kemudian Bapak Ibu, 7 malaikat yang membawa 7 cawan hukuman bagi orang-orang dan bagi yang mengikut setan. Ya, kita sesungguhnya turut menghukum setan-setan. Melalui apa? Melalui pemberitaan firman Allah. Melalui Injil. Jadi begini. Setiap kali kita setia mengkhotbahkan Injil, kita sedang menghukum setan. Belum pernah dengar ya? Baru kali ini mendengar. Setiap kali kita memberitakan Injil, kita sedang menghukum setan. Maka itu, gereja yang tidak memberitakan Injil,
Gereja yang menjadi sahabat setan, temannya setan, dan kesetanan. Bapak Ibu, mari kita harus mengaminkan kedatangan Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan ini bukan nanti, Pak. Namun Bapak Ibu, saya sudah katakan, Tuhan pun datang bersama kita, bergumul dengan kelemahan kita, kekurangan kita, dan kesalahan kita, keterbatasan kita. Dia pun coming. Dan berkata, Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, ya aku datang segera. Aku datang segera. Dan kita memiliki pengharapan eskatologi dalam kondisi apapun. Apakah kekurangan, kelemahan, tekanan, kesakitan, kesusahan, dan sebagainya, kerugian. Karena akan datang waktunya, segera. I am coming. Ini eskatologi individual dan juga nanti eskatologi general umum. Tuhan menghendaki kita memiliki pengharapan eskatologi. Memiliki apapun tanpa memiliki pengharapan itu sama dengan tidak memiliki apa-apa. Memiliki pengharapan He's coming again. Ya, He is coming itu pengharapan yang kuat sekali. Dan kita memiliki segala-galanya. Untuk apa kita berkelimpahan materi, kondisi tubuh yang sehat, kuat, keadaan batin yang bahagia, namun tidak memiliki pengharapan eskatologis? Maka Tuhan menguatkan, ya, aku datang segera. Kita sambut dengan berkata, ya Tuhan, datanglah, Maranatha. Pernyataan Tuhan, aku datang segera, memiliki dua pengertian tenses, yaitu today and tomorrow. Aku datang segera, kapan? Now. Today and also tomorrow. Ya, pengharapan is today is not only for the future but also for now, for today. Yaitu last days and last day. Kita tidak hanya mengharapkan kemenangan akhir, melainkan juga kemenangan setiap hari menuju ke akhir. Ya, victorious, be victorious, victorious, victorious until the end. Kita tidak hanya mengharapkan Tuhan menyelesaikan masalah kita nanti besok, tapi juga kita mengharapkan Tuhan menyelesaikan masalah kita today. Itulah pengharapan eskatologis. Ya, aku datang segera adalah pernyataan yang sangat kuat menjanjikan kepastian. Inilah kekuatan iman Kristen, yaitu kepastian. Karena itu orang Kristen tanpa kepastian adalah palsu. Agama tanpa kepastian adalah agama palsu dan kaya syarat dengan kepalsuan. Bapak Ibu, kesimpulan. Jadi apa dasarnya orang Kristen berseru Maranatha? Ya, Maranatha adalah kepastian yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Bahwa janji yang pasti berasal dari pribadi yang pasti. Tidak ada yang pasti di luar Tuhan Yesus. Pasti, Tuhan pasti datang pada kita. Bukan hanya saat parousia nanti, but today and right now. He is coming back. He is coming to you. Ya, hanya orang yang memiliki kepastian yang berseru, Maranatha, ya Tuhan datanglah. Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus tidak memiliki kepastian, tidak mungkin berkata Maranatha, melainkan marah-marah. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak mungkin berseru Maranatha, tidak mungkin. Orang yang tidak percaya tidak memiliki kepastian dan hidupnya akan penuh dengan kepalsuan, maka akan marah-marah dan bukan Maranatha. Orang yang hidup dalam kepalsuan tidak akan berkata Maranatha. Andai kata bisa berkata hanyalah lip service tanpa arti, tanpa makna. Hanya orang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang berkata, Maranatha, Tuhan datang, datanglah. Tolonglah aku, ya Tuhan datanglah. Aku memerlukan Engkau, Maranatha. Aku dalam kesesakan, datanglah Tuhan. Dalam kekurangan, datanglah. Kita dapat berkata, Maranatha. Maranatha pada hari ini Tuhan datanglah. Dan saat kami beribadah saat ini, Maranatha. Hanya orang yang beribadah dalam kemurnian yang berkata Maranatha, dan hanya orang yang berkata Maranatha yang beribadah dengan segenap hati. Maranatha today, Tuhan datang pada saat ini. Saat kami mengalami kesulitan, saat kami menderita kekurangan, saat kami menderita sakit, saat kami berseru Maranatha bagi kesembuhan kami. Bapak Ibu,
Atau Maranatha tomorrow. Saat datang ancaman, saat datang bencana, bahaya, datanglah Tuhan. Bencana datang, ya Tuhan datang. Sehingga tatkala bencana datang, Tuhan datang. Bagaimana bencana datang tanpa Tuhan datang? Datanglah Tuhan. Maranatha. Di saat bencana datang ataupun tanpa bencana. Maranatha tomorrow, saat yang indah. Yang kami nantikan secara pribadi. Tuhan datang menjemput kita kepada kekekalan. Yang kedua, yang terakhir. Apa makna teologis dari seruan Maranatha? Maranatha itu bahasa Aramaik ya. Bahasa Aramaik. Aramaik cry, satu seruan Aramaik, bahasa Aramaik. Seruan yang diungkapkan dalam itu sudah ada pada abad yang ke-9. Bahasa Aram itu memang sudah bahasa hari-hari. Bahasa Ibrani menjadi bahasa agama saja. Dan itu akrab dengan orang Yahudi. Jadi bicaranya Maranatha itu bahasa mereka, itu akrab. Nah, namun Maranatha Aramaik cry ini adalah seruan yang diungkapkan dengan penuh energi. Maranatha. Itu penuh sukacita. Disertai dengan air mata terharu. Awesome. Karena kedatangan Tuhan yang kita nantikan. Tanpa ragu-ragu, tanpa ketakutan. Pasti dia datang. Inilah yang membuat orang Kristen kaya dengan kepastian. Semangat karena pasti. Wahyu ini adalah kita kepastian yang memberikan peneguhan dan penghiburan kepada orang yang dalam penderitaan dan kesulitan. Karena kitab Wahyu adalah kita kepastian. Karena kepastian inilah orang berkata, Maranatha, ya Tuhan datanglah. Maranatha adalah Aramaik yang maknanya makna kesalehan. Ya, kerinduan bertemu Tuhan, murni dengan Tuhan. Murni tanpa maksud yang lain, tanpa maksud ekonomis, politik, psikologis, apapun. Murni, aku rindu bertemu Tuhan. Tuhan datanglah. Untuk apa aku datang? Aku rindu ketemu Engkau. Datanglah. Bukan supaya aku selamat. Bukan supaya aku tidak celaka. Bukan supaya saya diberkati. Bukan supaya pekerjaan saya sukses. Bukan. Tapi I need you. Why? Saya rindu akan Engkau. Inilah kerinduan eskatologis. Karena kepastian eskatologi pula. Kerinduan berintimasi dengan Tuhan. Dalam ibadah, membaca Alkitab, melayani Tuhan dan berdoa. Ini kerinduan Maranatha. Jadi Maranatha itu harus diungkapkan lewat apa? Tunjukkan kita Maranatha. Tunjukkan yang hanya ngomong Maranatha. Tapi hidupnya tidak nampak Maranatha. Maranatha itu orang yang giat untuk Tuhan. Orang yang giat beribadah, orang yang giat terlibat dalam ibadah, dalam pelayanan, itulah Maranatha. Orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan adalah orang yang berseru tanpa suara, tapi dengan kegiatan keaktifannya, rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan, adalah seruan-seruan nyata, konkret dan tulus. Maranatha. Maranatha adalah komitmen hidup kudus dan sebagainya. Dan yang terakhir, maknanya tidak hanya berkenaan dengan kesalehan, tapi Aramaik cry, Maranatha ini bermakna bagi pelayanan. Ya, coba perhatikan. Maranatha adalah komitmen kesediaan, kesiapan, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada Tuhan mengenai apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang terima 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan yang terima 5 talenta, 2 talenta, mereka mampu bertanggungjawabkan. Maranatha, Tuhan datang. Tapi yang satu tunggu-tunggu, kapan sih Tuhan datang? Tidak datang-datang, dia mulai memukul. Lalu ada kisah yang lain lagi. Karena menunggu Tuhan nggak datang, dia mulai hidup tidak beres. Hidup tidak berkenan pada Tuhan. Mulai memukul hamba-hamba laki-laki, hamba perempuan. Karena tidak benar-benar menantikan Tuhan. Maranatha. Maranatha adalah komitmen misi. Yaitu memberitakan Injil karena Tuhan pasti datang. Matius 24 ayat 14. Jangan diputar. Bahwa kita berkhotbah, beritakan Injil, menginjili misi supaya mempercepat kedatangan Tuhan. Keliru, salah, sesat itu. Tetapi yang benar adalah karena Tuhan pasti datang. Ya, aku datang segera. Aku datang segera.
Ya, lalu kita sambut, ya Tuhan, datanglah, Maranatha. Dengan cara apa? Proclaim the gospel. Beritakan Injil. Bapak Ibu, penutup. Maranatha, ya Tuhan, datanglah, adalah seruan pengharapan kepada Yesus Kristus yang menjamin pasti datang. Dan datangnya bukan hanya berkenaan dengan second coming-nya, tapi juga daily, tiap-tiap hari dia melawat kita, dia datang kepada kita. Dalam keadaan apapun kita. Dan yang terakhir, Maranatha adalah pengharapan orang percaya dalam dunia tanpa pengharapan. Dunia ini tanpa pengharapan. Saya mau tanya, apa pengharapan yang dari dunia yang dunia berikan pada kita? Nothing. Ya, mau bebas dari virus? Nothing. Mau bebas dari bencana ekonomi dunia? Nothing. Apakah ada pengharapan dari presiden, pemimpin bangsa-bangsa, pemimpin pasukan PBB, ya, United Nations? Apakah ada pengharapan? No. Mereka hanya memberikan bagian-bagian kecil dari pengharapan yang tidak sejati. Tapi Kristus memberikan pengharapan. Dan kita berseru, Maranatha, ya Tuhan datanglah dalam dunia tanpa harapan ini. Supaya dunia ini, juga mereka-mereka yang belum menerima pengharapan tanpa Injil ini, boleh beroleh pengharapan melalui peran gereja, peran orang percaya, memberitakan Injil yang adalah pengharapan dunia. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator.